Sebagai change of agent, asisten bidang teknik dan pengolahan melanjutkan sosialisasi 3-on-3, yaitu identifikasi, kuantifikasi, dan manage risk. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya mau request dulu nih, ya. Sebelumnya 2 bulan terakhir kita sudah melakukan sosialisasi 3-on-3, ya. Saya request kembali. Pertama, yang pertama itu adalah 3 dominan gestur, anti leadership capability, ya. Dari ECL itu exceeding expectation, continuous learning, dan leader, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yaitu mastering foresight in action, terdiri dari identifikasi, kuantifikasi, dan manage risk, ya. Next, IFM, ya, identifikasi, quantification, dan manage risk, ya. Dan ketiganya ini merupakan 3 key elemen, ya. Apa itu identifikasi, ya? Di dalam pekerjaan kita dituntut untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun aktivitas pekerjaan kita secara terperinci, yang terdiri dari kita harus memahami problem risiko, kelemahan kita, dan memaksimalkan sumber daya, ya. Kita pahami dulu problem risiko pekerjaan kita, identifikasi dulu apa hal-hal yang menjadi risiko dalam pekerjaan kita, dituliskan. Kemudian setelah itu kita gunakan identifikasi untuk kekuatan kelemahan rencana kita tentukan, kita rinci biaya-biaya yang akan kita butuhkan dengan mempertimbangkan ketika ini nanti dikerjakan akan memberikan nilai tambah, value added namanya. Setelah itu kita mampu mengelola pekerjaan dengan risiko yang terukur, ya, sehingga penyusunan pekerjaan rencana dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis secara kondusif. Artinya supaya verifikasi, maksudnya apa itu? Kita melakukan identifikasi risiko dalam pekerjaan kita di lapangan, ya. Contoh, dalam membuat rumput, sebelum kita melakukan membuat rumput, kita identifikasi dulu apa risiko-risiko yang mau kita hadapi. Pertama, kita identifikasi, contoh nih, kita melakukan pekerjaan kita membabat mesin rumput. Nah, kita identifikasi dulu lapangannya berapa lebar. Udah, kemudian kondisi lapangannya seperti apa, gimana kondisi sarana belajarnya, fokusnya, layarnya, meja, kursi, dan bagaimana toiletnya, gitu kan. Identifikasi apa bagian pengamanan yang dibutuhkan untuk mencegah potensi pencurian atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di area pekerjaan kita sekarang. Contoh pertama apa itu? Komunikasi, ya kan? Kedua apa? Mungkin apa lagi? Peralatan yang dibutuhkan, contoh apa lagi? Senter, apa lagi? Bentungan, apa lagi satpam, apa lagi? Kira-kira senter. Jumlahnya berapa, itu disesuaikan dengan luasan yang ditanam. Nah, disuruh untuk melakukan pengamanan di lapangan di atas 100 mengikuti potensi risikonya pencurian, apa yang identifikasi yang dibutuhkan. Sudah paham ya? Di sini, next, ya. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, ya apa-apa yang kita butuhkan, nah, kita hitung ini berapa banyak, berapa biaya
biayanya, ya. Contohnya melakukan perhitungan kuantiti bahan dan material. Contoh ini kan kita hitung berapa harga satu helm PD-nya kalikan jumlahnya 400 gede. Artinya itu menambah nilai. Ada nilai dan nanti ketika dilakukan menambah value added nanti dalam dinding, luar, dalam, instalasi air. Kita hitung dapat dari rencana kita. Sehingga ketika Pesdalia ini dilakukan renovasi akan menjadi nilai tambah nantinya. Dan nilai gunanya juga akan naik. Manage risk, ya. ITM tadi identifikasi, kuantifikasi, kemudian manage risk adalah kemampuan untuk mengelola pekerjaan kita dengan yang terukur. Setelah kita lakukan identifikasi, kita harus memahami risiko dalam setiap bidang pekerjaan kita. Ya, bagaimana kita mungkin bisa mengidentifikasi? Bagaimana mungkin kita bisa menghitung? Karena kita tidak memahami risikonya, Pak. Nah, contoh nih, Bapak, apa risikonya? Kemudian kita mampu memitigasi risiko kita. Kita tahu nih Bapak rumput atau katakanlah keamanan ya. Risikonya di lapangan apa? Kalau kita melakukan keamanan di lapangan, mengamankan pencurian, apa? Bentrok. Lain lagi, bisa kalau belusukan tidak lagi ular, hewan, ya kan? Paku. Tapi ketika kita sudah menggunakan keterangan, setelah kita mitigasi itu ya kita kerjakan. Kemudian kita baru mampu mengarahkan mitigasi kepada anggota. Kita ini sebagai dator, sebagai mandor, kita punya anggota. Setelah mitigasi yang kita buat, ya kita harus bisa coba lakukan identifikasi, kuantifikasi, manage risk. Kalau kau disuruh untuk melakukan pengamanan patroli di Administrasi Sungai Putih. Yang pertama, saya pahami dulu lokasinya, Pak. Dan ini bisa menambah pengetahuan kawan di dalam melakukan pekerjaan kita di lapangan. Karena apa? Ini adalah salah satu pilar budaya PTN Jogja, ya. Dan semoga ini mendarat dan lebih seperti itu ya, akan di lapangan, dan ini sangat berguna untuk menghindari kita dari risiko-risiko yang tidak kita inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat pagi.